sehenti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayah, panjang umur, sehat badan, sehingga kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini pada hari ini Senin tanggal 8 Januari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hingga pada hari ini kita telah dihantarkan pada hari yang ke-8, berarti sudah memasuki 8 hari kita di tahun 2024 ini. Tanpa terasa, mungkin bagi kita perjalanan hari begitu cepat, zaman beredar dan masa berputar. Hidup dan kehidupan manusia dilanda oleh kesibukan yang luar biasa. Apalagi pada saat ini segala sesuatu seakan tidak ada batas. Persaingan memperebutkan sumber rezeki semakin ketat. Manusia berpacu dalam kehidupan. Memang kalau kita cermati, kita ini manusia seluruhnya sering sibuk ke timur, ke barat, utara, selatan, sibuk mengurus, mencari nikmat, sehingga terkadang kita lupa bahwasanya kita telah banyak menerima nikmat, dan juga akhirnya lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita saking sibuknya mengurus dan mencari nikmat, sehingga pertama lupa kepada Allah sang pemberi nikmat, kedua lupa bersyukur dengan adanya nikmat, dan yang ketiga meninggalkan ibadah untuknya. Padahal kita banyak menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memang kalau kita memang untuk selalu ingat kepada Allah, untuk bisa bersyukur kepada Allah, bisa beribadah dengan baik kepada Allah, itu sungguhlah berat. Oleh sebab itu diperlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karenanya di setiap kita akan melaksanakan amal kebajikan, di setiap kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan lupa agar kita tuh selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hamba ini lemah, fakir, hina, dhaif, tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa memperbuat kebaikan, tidak bisa melakukan amal soleh kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, tolongi hamba agar bisa melaksanakan kebaikan, agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah, dan bisa melakukan amal-amal kebajikan lainnya. Nah, pada dalam hal ini Rasulullah ada mengajarkan supaya kita selalu ingat kepada Allah, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, dan supaya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Rasulullah mengajarkan agar kita selalu membaca setiap selesai sholat fardu, yaitu mungkin hafal semua sudah, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah ya Tuhanku, tolongi hamba-Mu ini agar selalu ingat kepada Engkau, agar selalu menyebut dan berzikir kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan ya Allah tolongi hamba agar selalu hamba ini pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Wa syukrika, agar hamba pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Kenapa? Supaya kita pandai bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memperingatkan, sedikit sekali kata Allah hamba-Ku yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba daripada hamba-Hamba-Ku itu yang pandai bersyukur. Nah, jadi oleh sebab itu kita memohon agar pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolongi hamba, bagaimana kiranya hamba ini dapat beribadah dengan baik kepada Engkau. Nah, jadi memang berat. Agar selalu ingat kepada Allah itu berat. Agar kita bersyukur kepada Allah itu berat. Agar kita dapat beribadah dengan baik itu berat. Oleh sebab itu, jangan henti-hentinya, jangan lupa agar selalu memohon pertolongan Allah sendiri, supaya kita bisa, jadi ketika mau sholat sudah qomat, itu sudah dipasang di hati kita, ya Allah hamba-Nya fakir, lama, hina, dhaif, jahil, kada kau melaksanakan ibadah sholat ini, kada kau melaksanakan ibadah sholat dengan baik kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu tolongi hamba ya Allah, supaya hamba melaksanakan sholat dengan baik. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, itu berarti sudah di dalam pertolongan Allah. Nah, ini yang kita itu bisa agar memperhatikannya. Nah, itu ajaran Rasulullah begitu ringkas, doa yang diajarkan ringkas tapi mengandung arti yang padat, yang dalam, yang luas itu. Hampir seluruh kehidupan mencakup. Kita ingat selalu kepada Allah. Makanya di samping kita agar menyertakan Allah dalam kehidupan, itu juga ada dikatakan menyertakan Rasul di dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak terlepas ikut sertaan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang-orang dahulu itu supaya ingat itu memerlukan latihan, banyak latihannya. Kalau orang mengamalkan tauhid, mengamalkan sifat kudrat, itu misalnya orang kayak bersepeda, tinjak kaki kanan kudrat, nanti katakan tinjak kaki kiri kudrat. Itu yang dikatakan, artinya maksudnya pertolongan Allah. Artinya yang maha kuasa itu adalah Allah. Kita kalau meninjak sepeda kaki kanan itu semata-mata pertolongan Allah. Coba tuh kalau ya Allah tidak menolongi, jangankan meninjak sepeda, mengangkat batis kan ya lucut. Apalagi ini musim anu nih, apa nih lintuh nih apa karanya asam urat dia juga apa karanya. Nah, nang pina ngalih dilipat-lipat batis itu, wah ini musimnya. Nah, jadi itulah perlunya pertolongan Allah. Ya, cuma untuk selalu ingat itu berat, maka diperlukan latihan seberat orang-orang yang sudah ingat. Kalau orang-orang yang sudah ingat dan sudah jadi, berat untuk lupa. Ada kita ini karena belum ingat, berat untuk ingat. Nah, kebalikannya. Nah, jadi itu doa yang sudah hafal juga kita semua, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ilahi Rabbi subhanallah, wa subhanallah, subhanallah lagi. Ya Allah, kalau mau ketuntungan harus ini lagi. Nah, itu. Nah, kemudian di antara cara agar kita termasuk orang yang bersyukur, di antara cara termasuk orang yang bersyukur itu diantaranya adalah supaya kita itu dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Khoslatani man kanata bihi katabahullahu syakiran sabiran. Dua perkara yang apabila seseorang berada di dalam keduanya, maka Allah akan menetapkannya, mencatatnya sebagai orang yang bersyukur sekaligus orang yang sabar, yaitu man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, yaitu pertama orang yang memandang pada urusan agamanya ila man huwa fawqahu, kepada orang yang ia lebih tinggi daripadanya. Hikmatnya faqtada bihi, maka mengikut ia dengannya. Nah, jadi kalau urusan agama pandang kepada orang yang lebih di atas kepada kita, orang yang lebih alim, orang yang lebih banyak amalnya, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, orang yang banyak kebajikannya, orang yang banyak pokoknya urusan agamanya baik. Nah, itu yang kita pandang supaya kita tuh mengikut dengannya. Amunnya urusan agama memandang kepada orang yang di bawah, nah rugian kita. Sembahyang kita kan pindah koler, itu kan udah pada sing sembahyang sama sekali. Nah, tuh memandang ke bawah karena. Nah, jadi memandang kepada yang di atas kalau urusan agama. Kemudian wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ya ala ma faddalahu bihi alaihi, dan memandang ia pada urusan dunianya ila man huwa dunahu, kepada orang yang ia itu di bawahnya. Nah, kalau urusan dunia pandang kepada orang yang di bawah, maka memuji ia akan Allah ala ma faddalahu, atas barang yang mengaruniakan. Ya kan? Bacanya tuh Ustaz Mahdidin. Ya saya sanggup jadi ya. Jangan berkawal jadi. Nah, jadi atas karunia, atas yang mengaruniakan Allah Ta'ala dengannya kepadanya, sehingga ya bersyukur. Alhamdulillah dapat karunia. Nih itu bang kan sing dapatan. Nah, alhamdulillah makan 3 kali sehari. Itu bang makan sekali sehari. Nah, itu kan lebih di bawah kalau bandingannya tuh. Nah, itu bila kita memandang seperti itu, maka kita dicatat dimasukkan kepada hamba yang bersyukur dan sabar. Amun yang memandang kepada yang di atas, kada habis-habisnya. Paning kepala nyala itu ya. Memandang cakanya kayak kita di kantor kan pejabat gitu loh, memandang kepada pejabat yang di atas lagi, wah paning kepala sakit dulu. Kada keanuan. Nah, ini mana ke atas terus sakit dulu. Jadi mana pandang ke bawah ya, nah supaya jangan sakit. Tapi baru dia pandang ke atas baru ke bawah, nah supaya seimbang. Nah, jadi itu pelajaran bagi kita mengawali tahun 2024 ini. Kadang-kadang kita 2025 pulang. Kadang-kadang kok bilangnya hari amal bakti. Nah, ya sudah juara 3 ke tenis meja. Juara berapa kan itu. Nah, jadi inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini dalam rangka mengisi kegiatan ini, karena jadwal kada tersusun ini ya. Jadi biarnya karena jadwal kada tersusun. Nah, jadi itu cuma memulai dulu kan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kalau disimpulkan satu bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik bisa diamalkan. Kemudian hatinya
isi kita pandang belanja urusan dunia kepada yang di bawah perbandingannya, supaya kita syukur kalau yang urusan agama kepada yang di atas, supaya kita berusaha menuruti lawan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Bauji Sultan Isagi yang berikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara dari cukup acara. Adakah dari Pak Kis yang disampaikan? Mari kita bersama-sama berdoa. Ya, sekali lagi kita minta kepada Al-Mukarram, Al-Mukarramah pada Al-Mukarram. Al-Mukarram Ustaz Haji Bauji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala